Selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Menurut Pabianan dari Fakultas Teknologi Informasi UKSW dengan NIM 672919266. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan membuat cara konfigurasi routing atau static routing dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, untuk yang pertama di sini saya akan menghubungkan PC dengan switch dan dua router. Jadi yang pertama-tama di sini kita menuju ke connection atau kabel. Nah, di sini saya menggunakan kabel auto. Nah, sini yang pertama saya akan menghubungkan PC ke switch, kemudian PC2 ke switch, kemudian dari switch ke router. Selanjutnya dari router ke router 2. Nah, selanjutnya dari PC3 ke switch 2, selanjutnya PC4 ke switch 2, kemudian dari switch 2 ke router 2. Nah, jadi di sini saya telah melampirkan beberapa IP yang dimana nanti akan digunakan. Nah, untuk yang pertama di sini ada IP 192.168.10.1, itu adalah IP untuk jaringan dari SE2 dari router 1 ke router 2 untuk dihubungkan. Nah, untuk yang pertama di sini kita masuk ke PC, kemudian desktop, kemudian IP configuration. Kemudian di sini seperti yang kita lihat di sini bahwa untuk yang pertama di sini ada IP default dari router yang akan dihubungkan nanti untuk ke PC. Jadi di sini IP defaultnya itu 192.168.1.1. Nah, untuk IP addressnya di sini dikarenakan 1.1 telah dipakai, di sini saya akan menggunakan 192.168.1.2. Kemudian untuk subnet max-nya di sini kita pakai 255.255.255.0. Kemudian untuk default gateway-nya yaitu 192.168.1.1. Kemudian kita menuju ke PC2, yaitu untuk PC2 di sini kita menggunakan IP 192.168.1.3. Nah, dikarenakan titik 2 dan titik 1 telah digunakan. Kemudian untuk subnet max-nya sama 255.255.255.0. Kemudian untuk default gateway-nya di sini kita ganti menggunakan 192.168.1.1. Nah, selanjutnya begitu juga untuk PC3 dan PC4. Di sini yang pertama kita mengikuti 192.168.2.2 dikarenakan di sini menggunakan 2.1. Selanjutnya untuk subnet max-nya 255.255.255.0. Untuk default gateway-nya 192.168.2.1. Selanjutnya untuk PC4 sama 192.168.2.2 2.3 dikarenakan 2.2 telah digunakan tadi. Kemudian untuk default gateway-nya di sini kita menggunakan 192.168.2.1. Nah, di sini kita akan masuk ke router. Dikarenakan untuk pada jaringan SE202/0 belum terisi untuk IP-nya, di sini kita akan masuk ke router, kemudian CLI, kemudian masuk no. Nah, di sini kita masuk enable configure terminal, kemudian di sini saya singkat saja. Nah, di sini kita akan masuk ke jaringan SE2/0. Di sini saya akan memasukkan IP address dari jaringan SE2/0 yaitu 192.168.10.1 sesuai dengan router yang di atas. Kemudian
255.255.255.0 yaitu subnet max-nya. Kemudian enter. Kemudian tidak lupa untuk no shutdown untuk membuka jaringan dari SE2/0. Kemudian enter. Nah, jika telah terbuka dia akan seperti ini. Dan kemudian di sini kita akan membuka jaringan dari FA 0/0. Sini kita lanjut. Kita keluar dulu exit, kemudian int atau int FA 0/0, kemudian enter. IP address IP add atau IP address 192.168.1.1 itu adalah default gateway-nya dari PC yang tadi. Kemudian di sini dengan subnet max-nya yaitu 255.255.255.0. Kemudian enter. Tidak lupa untuk no shutdown untuk membuka jalan dari jaringan. Nah, jika sudah terbuka dia akan berwarna hijau seperti ini. Nah, jika belum dia akan berwarna merah seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita menuju ke router 2. Yang pertama di sini yaitu tekan no, kemudian enable, configure terminal, kemudian kita masuk ke IP dari 192, yaitu kita akan masuk ke jaringan SE2/0. SE2/0. Nah, kemudian kita akan memasukkan IP address ke dalam jaringan SE2/0 dari router 2, yaitu 192.168.2.10.2 dengan subnet max 255.255.255.0. Kemudian tidak lupa untuk no shutdown. Nah, selanjutnya di sini kita akan masuk ke FA 0/0 pada switch 2. Nah, sini kita enter dulu. Kita keluar exit dulu, kemudian kita masuk pada switch 2 yaitu INT switch 2 yaitu 192.168.10 bukan 10 2.1 255.255.0, kemudian enter. Oh, di sini kita belum masuk ke jaringannya, jadi yang pertama di sini int FA 0/0. Kemudian di sini kita memasukkan IP-nya yaitu IP address-nya yaitu 192.168.2.1 dengan subnet max 255.255.255.0. Kemudian no shutdown. Nah, setelah itu dikarenakan semua jalur telah terbuka, sini berwarna hijau. Di sini dikarenakan setiap routernya belum terhubung dan PC pada switch 2 dan switch 1 belum bisa mengirim pesan, sini kita akan membuat IP route 192.168.2.0. Di sini kita menggunakan 2.0 karena pada jaringan sini 2.1, 2.2, 2.3 sudah digunakan. Di sini kita menggunakan IP yang belum digunakan yaitu 2.0. Kemudian 255 sebagai subnet max-nya. Kemudian di sini untuk jalur dari router pertama untuk membuka jalurnya di sini ada jaringan dari 192.168.2.0, kemudian ada 192.168.10.2. Jadi di sini kita menggunakan jaringan dari 10.2, 192.168.10.2. Kemudian enter. Kemudian jangan lupa untuk exit. Nah,
Selanjutnya di sini untuk router 2-nya kita melakukan hal yang sama dari jaringan 192.168.1.1 ke 192.168.10.1 untuk membuka jaringannya agar switch agar PC1 dan 2 bisa berkomunikasi dengan 2 dan 3. Langsung saja di sini IP root 192.168.1.1.0. Kemudian subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Kemudian di sini kita akan masuk ke IP root 1 yaitu 192.168.10.1. Kemudian enter. Nah, di sini jika sudah, di sini kita akan mencoba mengirimkan pesan dari PC1 ke 2. Jika bisa, dia akan muncul pada bar di sebelah sini yaitu success. Nah, kurang lebih seperti ini. Untuk PC1 ke 2 berhasil. Kemudian untuk PC2 ke PC1 berhasil. Kemudian dari PC2 ke PC3 tidak berhasil, kita mengirimkan ulang lagi. PC2 ke PC3 berhasil. Kemudian PC2 ke PC4 file. Di sini kita, jika file seperti ini bisa kita tekan 2 kali. Nah, jadi sukses. Kemudian dari PC2 PC3 berhasil. Kemudian dari PC3 ke PC4 berhasil. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk konfigurasi dasar pada Cisco Packet Tracer. Sekian dan terima kasih.